Halo listener, jumpa lagi di channel Babysen. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah tips ya, bagaimana cara membuat desain CV yang menarik agar teman-teman bisa diterima kerja. Nah, simak terus ya video ini sampai selesai dari awal ya, jangan di skip. Dan sebelum biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga like dan share ya guys, biar saya tambah semangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke inti video, seperti biasa kita akan intro dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke guys, di sini saya akan coba membahas topik bahasan baru ya, yaitu tentang bagaimana cara membuat desain CV yang menarik ya, agar teman-teman bisa diterima kerja ya. Nah, ini teman-teman yang baru lulus dari kuliah ataupun lulus dari SMK maupun SMA ya, mungkin tips ini sangat berguna ya, dan tepat sekali jika teman-teman menemukan channel saya ini ya, karena saya akan coba mengulas ataupun memberikan tips ya bagaimana cara membuat desain CV yang menarik agar teman-teman ini bisa diterima kerja di perusahaan. Oke, kita lanjutkan mulai pembahasan videonya guys. Oke, di sini saya akan coba membahas bagaimana cara membuat desain CV yang menarik ya, agar teman-teman bisa diterima kerja di perusahaan maupun studio yang teman-teman impikan ya. Terlebih buat teman-teman yang sekarang lagi cari kerja, baru lulus kuliah ataupun baru lulus dari SMK maupun SMA, mungkin tips ini akan sangat berguna sekali ya, karena kalau teman-teman dapatkan nanti akan sayang sekali. Ini tipsnya sangat berguna dan bermanfaat ya, dan bisa dijadikan pandangan ya atau referensi buat teman-teman ketika teman-teman melamar kerja dan disuruh memasukkan CV, teman-teman nggak bingung lagi bagaimana caranya. Tutorial ini mungkin diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin melamar kerja sebagai kreatif designer ya, ataupun kreatif art ya, ataupun ilustrator, ataupun apapun itu yang berhubungan dengan art ya, ataupun desain ya. Nah, bagaimana cara membuat CV-nya ya? Nah, pertama kita ini dulu nih, harus tahu dulu CV untuk desainer grafis dan CV untuk posisi pekerjaan lain ya, itu sangat berbeda sebenarnya. Jadi tidak boleh disamakan ya. Kalau misalkan kita ingin melamar kerja di bagian admin ataupun di bagian akuntan ya, mungkin CV-nya teman-teman boleh umum ya, boleh formal, boleh yang standar saja, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita melamar di bagian kreatif designer ya, ataupun graphic designer ya, tentu desain CV-nya itu akan sangat berbeda sebenarnya, dari segi tampilannya, dari segi warna, dan juga dari segi fontnya mungkin ya. Itu yang berbeda ya, karena kita itu akan bekerja ataupun terjun di dunia kreatif. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita itu ternyata seorang desainer grafis yang sesungguhnya teman-teman ya, desain grafis beneran ya, maksudnya gitu. Jadi kita harus mendesain CV itu dengan baik, dengan layout yang baik pula, nggak boleh asal-asalan, karena nanti yang dinilai itu adalah grafisnya teman-teman ya, ataupun pengetahuan tentang grafis kita, ataupun bagaimana kita bisa menata visual dengan baik ya, bagaimana kita bisa membuat desain dengan baik, itu tercermin dari CV yang kita buat teman-teman ya. Jadi membuat CV untuk desainer grafis dan seorang akuntan ataupun seorang admin itu sangat berbeda teman-teman. Nah, di sini saya akan coba memberikan contoh CV untuk desainer grafis itu seperti apa. Di sini saya akan coba Google dulu ya. Saya akan buka Google, nah, kita coba ketikkan ya di sini CV grafik desainer misalkan. Nah, sebenarnya kalau seperti ini teman-teman bisa cari ya, bisa di Pinterest, bisa di Google ya, bisa di Shutterstock, bisa dimanapun berada ya. Pokoknya untuk CV ini referensinya banyak teman-teman ya, jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi. Nah, misalkan kita mau mencari CV untuk graphic designer, nah kita tinggal ketikkan CV graphic designer, kemudian kita langsung klik enter ya. Nah, nanti akan ditampilkan ya, di sini akan ditampilkan beberapa contoh-contoh CV yang cocok ataupun sering digunakan oleh desainer grafis ketika mereka melamar pekerjaan. Nah, kita coba image dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa punya gambaran desain CV kita tuh yang seperti apa ya. Pokoknya kalau CV untuk desainer grafis ya, itu murni harus mutlak tuh harus berbeda dengan posisi pekerjaan lain ya, seperti admin, akuntan, marketing dan lain-lain ya. Pokoknya berbeda lah.
dari segi tampilannya itu berbeda. Nah kayak gini nih, bagus nih. Ini contoh desain grafis ya, untuk CV desain grafis nih teman-teman. Kita coba klik ya. Ini di Pinterest ya, ini Pinterest. Nah, kita lihat dulu ya, desain CV-nya itu kayak apa. Teman-teman, jadi nanti akan ada gambaran seperti apa membuat desain CV untuk desain grafis ya. Nah di sini teman-teman, ini kan bagus sekali ya, tampilannya keren, elegan dan nggak terlalu rame ya. Tapi dia tuh mencerminkan kalau dia itu adalah seorang desain grafis yang mumpuni lah ya. Nah di sini ada foto ya, kemudian di sini ada saturasi warna kuning, kemudian di sini juga ada warna kuning ya. Jadi ini mungkin warna dominan yang dia punya itu adalah warna kuning teman-teman. Jadi ini keren banget ya kalau misalkan kita membuat CV yang seperti ini teman-teman. Nah teman-teman nanti juga bisa bikin ya model-model CV yang kayak gini. Teman-teman tiru saja layoutnya ya. Teman-teman nggak perlu takut di banned ya, karena ini bukan kontes ya. Ini adalah CV untuk melamar perusahaannya, bukan untuk daftar kontesnya, bukan ya. Jadi teman-teman bikin saja layout yang kayak gini ya, misalkan style-nya kayak gini. Nah mungkin dari sini teman-teman bisa ubah sedikit lah, stylenya kayak gimana ya, layoutnya kayak gimana. Jangan nggak perlu sama persis ya teman-teman, tapi kalau misalkan sama persis nggak apa-apa sih, boleh saja sih teman-teman ya. Yang penting nanti CV-nya disesuaikan dengan biodata dari teman-teman sendiri ya. Jadi kalau di CV itu ya, teman-teman harus membuat deskripsi yang sesingkat-singkat mungkin ya, yang paling singkat dan paling jelas sejelas mungkin teman-teman ya. Tidak boleh bertele-tele dan tidak boleh terlalu panjang lebar, karena kalau panjang lebar teman-teman itu nanti tidak akan pernah dilihat atau tidak akan pernah dilirik teman-teman. Jadi intinya kalau kita membuat sebuah CV ya, apalagi itu CV untuk graphic designer, itu murni harus mengedepankan sebuah layout dan tipografi yang baik serta grafis yang baik teman-teman ya. Jadi di sini ada gambar, misalkan ada nama, profil kita ya, kemudian di sini ada nama telepon ya, kemudian di sampingnya juga ada deskripsi singkat tentang diri kita itu bekerja seperti apa dan pengalamannya seperti apa ya. Di sini teman-teman juga bisa cantumkan pendidikan teman-teman ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman seorang desainer grafis, teman-teman harus memasukkan skill teman-teman ya. Misalkan teman-teman bisa Corel, atau misalkan teman-teman bisa Canva, teman-teman bisa Photoshop, teman-teman bisa Illustrator. Nah teman-teman nanti bisa masukkan di bagian skill ya. Nah di sini kan ada nih contohnya. Ya ini bisa Photoshop, Lightroom, AI ya, Premiere, After Effects, dan apa nih VF ini saya nggak tahu ya ini apa. Nah kemudian di sini juga teman-teman bisa cantumkan bahasa yang teman-teman kuasai itu apa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya, bahasa Indonesia atau yang lain ya. Nah teman-teman bisa tiru nih kayak gini. Kemudian di sini juga ada misalkan rangkuman lain yang misalkan teman-teman bisa cantumkan juga di bagian sini. Nah ini adalah bagaimana cara membuat CV untuk graphic designer. Kemudian kita lihat lagi nih contoh-contoh lain ya. Misalkan apa ya? Nah misalkan kayak gini nih. Nah ini kan CV untuk graphic designer ya. Ini berbeda sekali teman-teman ya. Dari segi tampilannya ya, kemudian dari segi layoutnya itu dia sangat memahami tentang layouting ya. Jadi dia itu dalam membuat CV itu tidak salah-salah. Misalkan di atas ini, di pojokan atas ya, pojok kiri atas, dia mencantumkan foto ya, kemudian nama ya, kemudian ada skill dan juga nama alamat dia di mana. Kemudian di sini juga ada experience seperti apa ya, education background. Kemudian di sini juga ada apa, hobinya seperti apa, teman-teman bisa cantumkan di sini. Nah ini teman-teman kalau misalnya ngelamar kerja dan bisa disuruh membuat CV ya, teman-teman tiru saja CV yang kayak gini nih, modelnya itu kayak gini teman-teman. Ini keren banget sih CV-nya ya, keren ya, minimalis dan juga apa ya, nggak terlalu ramai lah ya, pokoknya pas lah ya. Dari segi komposisi warna dia pas, kemudian dari segi font dia juga pas, dan dari segi layouting dia juga sangat menguasai teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat CV untuk desain grafis itu tidak boleh sama dengan CV untuk admin ataupun CV untuk marketing ya. Nah misalkan teman-teman membuat CV untuk marketing kan berbeda sangat sekali teman-teman ya. Di sini saya misalkan CV marketing. Ini nanti teman-teman bisa kelihatan nih perbedaannya antara CV marketing dan CV untuk graphic designer itu beda sekali teman-teman. Nah kalau CV untuk marketing kan kayak gini doang ya, kayak misal kayak tulisan doang lah,
kebanyakan tulisan daripada grafisnya. Nah, kalau tadi CV desain grafis kan lebih banyak layoutingnya ya, lebih banyak grafisnya. Tapi kalau untuk CV marketing ataupun admin itu biasanya banyak tulisannya teman-teman ya, banyak tulisannya dan tidak terlalu banyak grafis lah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, kayak gini misalkan nih, nah, ini marketing nih, ini sih nggak terlalu bagus ya, biasa saja teman-teman ya, tapi lumayan lah ya. Nih kayak gini doang nih, ini kurang, ini CV untuk marketing ya. Jadi kayak gitulah teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman harus bisa membuat desain CV yang menarik, yang bisa membuat orang itu tertarik untuk meng-hire kalian, untuk mengerjakan kalian di kantornya atau di perusahaannya ya. Jadi seperti itu teman-teman, cara membuat desain CV yang menarik untuk graphic designer ya. Jadi intinya teman-teman harus bisa desain grafis tentunya ya, juga harus bisa melayout dan juga harus bisa membranding. Dari CV itulah teman-teman bisa membranding ataupun memberikan gambaran kepada perusahaan ataupun studio yang teman-teman lamar itu, bahwa teman-teman itu menguasai betul untuk graphic designer ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara membuat desain CV untuk graphic designer. Semoga tipsnya bermanfaat ya, dan apabila ada pertanyaan ataupun saran silakan sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan bagi jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah mungkin itu saja teman-teman tutorial dari ini tentang cara membuat desain CV yang menarik untuk desainer grafis agar diterima kerja. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.